Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja
yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral,
tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.
Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara, Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun.
Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak.
yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan, seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, apa? Presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Hah? Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara, Pak. Terima kasih, Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik.
Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024.
Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara, Pak. Terima kasih, Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir,
Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya, judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7. Presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi lampu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi.
JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Khoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024.
Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan
lakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara, ya termasuk presiden, tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan
mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya
ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih, Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya, kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap
setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya
Bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.
Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun.
Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak.
yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Khoirunisa Agustiati mengatakan, seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh, Terima kasih, Bapak. memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik.
Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya, kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024.
Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus jadi tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Raka Buming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran.
Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi lampu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024.
Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan
dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan
mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya
ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara, ya termasuk presiden, tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang.
setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya
Bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya, menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.
Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh, memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun.
Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak
yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan, seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh, Terima kasih, Bapak. memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Hah? Terima kasih, Pak. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik.
Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya, judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya, kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024.
Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Khoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir,
Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7. Presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi.
JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya, nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara, ya termasuk presiden, tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024.
Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing.
Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya, kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan
mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya
ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Hah? Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara. Hah? Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang.
setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Terima kasih Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya
Bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya, menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara, ya termasuk presiden, tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.
Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun.
Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak.
yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Khoirunisa Agustiati mengatakan, seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Hah? Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Hah? Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik.
Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Jabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024.
Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Ya, nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya, judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7. Presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya, yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Raka Buming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran.
Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai Fasilitas negara, Pak. Terima kasih. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak.
Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Raka Buming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024.
Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan, seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing.
masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi lampu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara, ya termasuk presiden, tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan
menyalahgunakan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan, seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh.
boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, nggak netral, ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang
Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Terima kasih, Bapak. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, apa? Presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Hah? Saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara, Pak. Terima kasih, Pak. ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya
bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya, menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak, yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati mengatakan seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.
Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Hah? Terima kasih, Pak. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun.
Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi lampu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya. Karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau CK terang-terangan menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah berubah. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menilai Jokowi tidak seperti yang ia kenal pada saat memimpin negara di periode pertama. Perubahan Jokowi yang dimaksud JK adalah soal berkuasa. JK menyinggung isu liar yang beredar bahwa Jokowi menginginkan jabatan 3 periode. Dirinya menilai Jokowi berubah karena terlena dengan kekuasaan. Menurut JK, pemegang kekuasaan kadang-kadang terlena. JK berpandangan Jokowi berniat ingin tetap berkuasa melalui majunya Gibran Rakabuming. Pandangan-pandangan seperti itu diyakini JK pasti tetap muncul karena terlena akan kekuasaan. Lebih jauh, JK mengatakan bahwa dirinya mengenal Jokowi pribadi yang sederhana. Kesederhanaan itu dikenal JK saat Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar Jokowi menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian ketika bersanding dengan Jokowi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, JK mengaku menyelesaikan persoalan bangsa negara dengan baik. Namun setelah itu dirinya tidak tahu menahu soal Jokowi karena tidak berada di pemerintahan lagi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai proses pemilu kali ini paling buruk. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Januari, Yusuf Kala menyatakan tidak ada yang lebih buruk dari pemilu 2024. Menurutnya, proses pemilu kali ini menjadi paling buruk yang pernah ia alami. Penilaian itu ia berikan seusai ada intimidasi terhadap pasangan calon capres-cawapres tertentu. Menurut JK, intimidasi merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu. JK kemudian membeberkan perbedaan proses pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru. Dikatakan JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, namun cara-caranya tidak dilakukan dengan intimidasi. JK juga turut menyoroti majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. JK mengakui bahwa dirinya mengkritik proses pencalonan Gibran. Namun ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan untuk menempuh jalur menabrak konstitusi. Menurut JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya juga pasti salah. Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Pernyataan Joko Widodo terkait Presiden disebut boleh ikut kampanye dan memihak menuai pro dan kontra. Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat ditemui awak media di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu 24 Januari 2024. Saat itu Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pesta demokrasi. Jokowi berpandangan baik menteri-menteri ataupun presiden itu memiliki hak demokrasi. Namun Jokowi mengingatkan bahwa saat presiden kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, saudara, ayah dari calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tersebut mengatakan bahwa seorang menteri dan kepala negara boleh memihak.
yakni memihak salah satu pasangan calon atau paslon dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, setelah muncul pernyataan Jokowi tersebut di media sosial, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI didesak untuk menindak segala bentuk ketidaknetralan. Hal ini merupakan desakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Direktur Perludem Khoirunisa Agustiati mengatakan, seluruh ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara secara terbuka menguntungkan peserta pemilu. Bawaslu juga diminta untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Sementara itu, saudara, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 24 Januari 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Bawaslu RI belum memberikan keterangan terkait desakan tersebut. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silahkan, kalau aturannya nggak boleh tidak, sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh, memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wakil Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal kepala negara boleh memihak pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespons sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya lantaran sudah tertuang dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang atau UU nomor 39 tahun 1999, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik.
Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan ya soal ini